Hai, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Life. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang sekelompok ilmuwan dan astronot yang sedang dalam misi untuk mengambil sampel tanah dari planet Mars, yang kemudian diteliti oleh mereka di Stasiun Antariksa Internasional. Setelah penantian yang sangat panjang, akhirnya sampel tanah pun mereka dapatkan. Dan sekarang mereka mulai meneliti sampel itu. Tapi ada hal lain yang membuat mereka lebih bersemangat untuk menjalani misi tersebut. Mereka menemukan adanya makhluk hidup dari planet Mars. Ini merupakan pertama kali dalam sejarah, dan makhluk itu sangatlah kecil. Para ilmuwan pun sangat teliti dalam meneliti dari makhluk itu. Tapi makhluk kecil ini pun belum ada tanda-tanda kalau ia masih hidup. Sekarang ilmuwan ini akan melakukan uji coba dengan cara berbeda, dan akhirnya makhluk ini pun bergerak. Inilah pertama kalinya ada makhluk hidup yang ditemukan di luar bumi dalam sejarah. Jelas hal ini membuat mereka bahagia atas apa yang mereka temukan. Berita ini pun sangatlah cepat tersebar di bumi dan akhirnya seorang anak kecil yang dipilih untuk menamai makhluk itu. Makhluk itu pun diberi nama parasit. Setelah penantian yang panjang, akhirnya mereka pun dapat beristirahat. Keesokannya, mereka akan kembali meneliti perkembangan parasit. Meskipun parasit hanya setunggal, tapi keseluruhan dari tubuhnya merupakan otot dan otak, di mana ia dapat merubah-rubah bentuk wujud aslinya. Karena penasaran, ilmuwan itu pun memberanikan diri untuk menyentuhnya. Ilmuwan itu pun sangatlah senang atas apa yang mereka dapatkan, apalagi salah satu ilmuwan tersebut istrinya melahirkan seorang bayi kecil yang sangatlah lucu. Parasit pun tumbuh dengan sangat cepat. Kemudian suatu malam, oksigen yang berada di tabung parasit pun mati, dan membuat parasit tak dapat lagi bergerak. Ilmuwan itu pun menyalahkan dirinya sendiri, dan ia ingin mengembalikan parasit dengan cara merangsangnya menggunakan tenaga listrik. Ilmuwan itu tahu betul kalau nantinya parasit akan bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Ilmuwan itu pun memulai aksinya. Saat sedang merangsang menggunakan aliran listrik, tiba-tiba parasit menjepit tangan ilmuwan itu. Cengkeraman parasit pun begitu kuat, sampai-sampai ilmuwan itu tidak bisa melepaskannya. Semua orang mulai panik ketika ilmuwan itu menggedor-gedor kaca, karena parasit tidak mau melepaskannya. Semua orang semakin panik saat ilmuwan itu mulai tak sadarkan diri, dan parasit pun melepaskan cengkeramannya. Parasit pun akhirnya berhasil keluar dari tabung itu. Tiba-tiba parasit menghampiri seekor tikus yang ada di sana. Tikus itu pun dibuat tak berdaya oleh parasit. Kru lain ingin menyelamatkan ilmuwan itu, tapi sayang parasit begitu cepat mencengkram kaki kru tersebut. Akhirnya kru tersebut meminta izin kepada rekannya untuk membunuh parasit dengan semprotan api. Tapi sayangnya parasit begitu kuat sehingga kru tersebut kewalahan menghadapinya. Tiba-tiba, parasit masuk ke dalam mulut kru tersebut sampai menewaskan kru tersebut. Sekarang parasit itu tumbuh menjadi besar. Parasit itu pun mencoba keluar dengan melewati saluran ventilasi. Para kru tersebut mencoba untuk menutup semua saluran ventilasi tersebut. Tapi sayang, parasit itu pun berhasil keluar dari lab. Sekarang para kru tersebut mulai sadar jikalau mereka dalam bahaya. Sialnya lagi, di saat komandan itu ingin berkomunikasi meminta bantuan oleh manusia di bumi, semua saluran pun terputus. Salah satu caranya, komandan itu harus keluar dan memperbaiki sistem saluran tersebut agar kembali normal. Saat komandan itu berada di luar dengan cepat, parasit itu hinggap di tubuh komandan yang berada di luar. Sekarang parasit itu semakin besar dan mencoba merobek baju astronot komandan yang mengakibatkan kebocoran oksigen dari dalam baju tersebut. Pada akhirnya komandan itu pun mati. Sekarang parasit itu pun berusaha masuk ke dalam, dan sekarang keadaan pun tidak lagi terkendali. Semua kru pun semakin cemas atas terbunuhnya rekan mereka. Parasit itu pun kembali masuk mencengkram ilmuwan itu. Para kru pun semakin panik dan mencoba melarikan diri. Ketika parasit ingin menghampiri kru lainnya, beruntungnya ia terhalang oleh kaca. Akhirnya parasit itu pun pergi. Di sisi lain, kru lain ingin mencoba menyelamatkan ilmuwan itu, tapi sayang ilmuwan itu pun mati. Parasit itu terus bergerak melalui celah-celah pesawat tersebut. Salah satu kru pun kembali ingin menutup jalan masuknya, agar parasit itu terlempar oleh hancurnya pesawat antariksa. Tapi sayang, parasit itu tiba-tiba ada di hadapannya dan menewaskan kru tersebut. Kini mereka tersisa tinggallah hanya berdua, dan mereka mencoba merenungkan diri dan mencoba meyakinkan diri agar tidak panik. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke bumi dengan membawa laporan hasil dari penemuan mereka. Akhirnya mereka segera bergegas kembali ke bumi, namun sayang, parasit itu pun tiba-tiba masuk ke dalam salah satu kru yang pada akhirnya menewaskan kru tersebut. Di akhir film, kita dilihatkan oleh sekelompok nelayan yang sedang mencari ikan, dan mereka melihat ada benda yang jatuh dari langit.
Ketika mereka menghampirinya dan salah satu nelayan itu melihat ke dalam kaca, tiba-tiba film pun berakhir.